Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuk-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan di hari yang ke-27. Semoga dari apa yang telah kita jalankan, baik itu dari puasa Ramadan di siang harinya, kemudian qiyamul Ramadan di malam harinya, tadarus Al-Quran yang telah kita bacakan ayat-ayatnya, infak atau sedekah yang telah kita keluarkan dermanya, zikir kepada Allah yang telah kita ucapkan asmanya. Semoga itu semua senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita semua untuk tetap berupaya semaksimal mungkin mengisi daripada Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga adalah mencari satu malam yang di situ disebut dengan malam Al-Qadar atau juga malam kemuliaan. Sebagaimana yang termaktub dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharraw lailatal qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Cari-carilah oleh kalian yang namanya malam kemuliaan atau juga Lailatul Qadar. Kapankah itu? Yaitu adalah di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan lagi lebih rinci. Taharraw Lailatul Qadri minal witri fil ashril awakhiri min Ramadan. Cari-carilah oleh kalian yang namanya malam Al-Qadar atau malam kemuliaan. Kapankah itu? Yaitu adalah di malam-malam ganjil di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kalau kita hari ini sudah berada di tanggal 27 Ramadan, sudah lewat berarti 21, sudah lewat 23, sudah lewat 25, dan tadi malam juga sudah lewat 27. Berarti tinggal ada satu kesempatan lagi bagi kita untuk bisa mendapatkan malam kemuliaan tersebut, yaitu di malam yang ke-29. Nah, masih ada kesempatan, mumpung Ramadan belum berlalu, maka mari sama-sama kita manfaatkan yang namanya karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah itu dengan i'tikaf di masjid bagi mereka yang memiliki kemampuan, mungkin kelapangan waktu bagi bapak-bapak yang sudah pensiun, tentunya mungkin yang aktivitas besok harinya sudah tidak ada lagi, atau mungkin juga bisa istirahat di pagi harinya. Dan Islam juga tidaklah membebani seseorang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sepanjang sekemampuan apa yang bisa dilakukannya. Kalau misalnya mampu, misalnya
tentu ini lebih baik. Jadi ada beberapa masjid yang membuka tempat-tempat untuk iktikaf. Silahkan bapak-bapak sekalian. Bahkan di beberapa masjid itu juga menyediakan sekaligus juga dengan sahurnya. Nah, sahurnya. Jadi tidak masalah bagi bapak-bapak yang ingin sekaligus juga sahur, kemudian setelah itu sholat subuh berjamaah di sana, maka tentu ini adalah suatu kesempatan yang baik bagi kita untuk dapat meraih yang namanya malam Al-Qadar atau malam kemuliaan tersebut. Dalam surah Al-Qadar disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa itu malam Al-Qadar atau juga malam kemuliaan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu dalam hitungan tahun sekitar 83 lah, 82, 85. Nah, berarti kalau kita kalkulasi dengan umur seseorang, 1000 tahun itu adalah sama kurang lebih 85 tahun. Jarang-jarang orang saat ini berumur sampai dengan 80 atau juga 90. Umur umatku kata Nabi itu antara sittin wa sab'in, antara 60 70. Ya ada juga yang mungkin lebih muda daripada itu, ada juga yang mungkin lebih tua daripada itu. Kalau umat terdahulu itu kan bisa sampai ratusan, Pak. Ada yang sampai 500 tahun hidupnya. Tetapi kita diberikan umur yang pendek, tetapi kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu malam yang pada saat seseorang beribadah apa saja, Pak. Jadi tidak mesti misalnya mencari-cari yang namanya malam Al-Qadar itu harus ke sana kemari mencarinya. Cukup kita beribadah yang bisa kita lakukan pada malam itu. Entah dia i'tikaf atau mungkin juga dia baca Al-Qur'an di rumahnya, sekalipun di rumahnya sendiri. Kemudian entah itu dengan zikir kepada Allah atau juga baca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah lainnya. Misalnya dia datang ke masjid untuk i'tikaf misalnya di malam hari, sebelumnya dia sudah berudu dari rumah, silahkan dia melaksanakan sholat sunat wudu. Nah, karena sholat malamnya atau sholat tarawihnya sudah dikerjakan di awal malam, jadi dia tinggal mengerjakan sholat sunat wudu atau mungkin juga adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Sekalipun memang ada juga yang berpendapat seseorang boleh saja melaksanakan sholat sunat mutlak. Nah, sholat sunat mutlak. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada saat Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, apa yang aku baca, doa apa yang aku baca pada saat di malam Al-Qadar atau juga malam kemuliaan itu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, berpesan kepada Aisyah, berdoalah dengan doa Allahumma innaka afun. Jadi dalam teks hadisnya itu tidak disebutkan Allahumma innaka afun karim. Jadi yang ada itu adalah disebutkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun, yang artinya adalah ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa, Engkau mencintai permohonan maaf. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ampunilah aku. Berarti kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga mesti bagi kita mencontohnya di malam Al-Qadar atau malam-malam kemuliaan, yaitu adalah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kalimat itu adalah kalimat istighfar juga, Pak. Kan astagfirullah itu permohonan maaf juga. Termasuk juga tadi Allahumma innaka afun. Terkait dengan persoalan istighfar, itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik
tetapi juga khasiatnya luar biasa, Pak. Jadi kalau kita bedah tentang kalimat istighfar, maka keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam kalimat istighfar itu sungguh sangat luar biasa sekali. Bahkan ada cerita pada suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal atau murid daripada Imam Syafi'i. Jadi antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal ini memiliki hubungan antara guru dengan murid. Jadi suatu ketika dikisahkan Imam Ahmad bin Hambal melakukan safar yang pada saat itu tanpa tujuan apapun, Pak. Dia melakukan satu perjalanan, dan pada saat di dalam perjalanan tersebut aku tidak memiliki tujuan apapun dalam perjalanan itu. Kalau kita mungkin hendak ke hulu sungai, mudik, walaupun saat ini mudik sudah dilarang. Tapi pulang kampung, Bapak. Tapi rekreasi malah dibolehkan. Itu sangat bertolak belakang kan, seakan-akan kebijakan. Jadi pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal melakukan satu perjalanan ke salah satu kota di Irak, tidak disebutkan apa nama kotanya, dan beliau pada saat itu melakukan satu perjalanan yang itu adalah tanpa tujuan apapun. Jadi kededa hajat, kededa angin, tetapi pada saat itu diperjalankan beliau menuju salah satu kota yang ada di Irak. Nah, singkat cerita, pada saat beliau menemui atau juga menjelang maghrib, maka akhirnya beliau pun singgah di sebuah masjid. Pada saat singgah di sebuah masjid, kemudian beliau melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian sampai datangnya waktu isya, beliau kembali melaksanakan sholat isya berjamaah. Nah, setelah selesai daripada isya, maka beliau berkeinginan untuk menginap di masjid tersebut. Jadi pada saat beliau ingin menginap di masjid tersebut, beliau baru menggelar sajadah atau juga tempat beliau ingin istirahat, tiba-tiba datanglah seorang kaum masjid menegur beliau. Apa yang dikatakan oleh kaum masjid? Ruh, berjauh, berjauh daripada masjid ini, jangan guring di masjid. Karena mungkin SOP-nya, standar operasional prosedurnya di masjid tersebut tidak boleh dijadikan tempat untuk tidur. Padahal yang namanya masjid itu kan, Pak, siogianya buka 24 jam, Pak. Siogianya. Sehingga kenapa malam-malam itu yang penuh diskotik? Karena apa? Karena pada saat seseorang punya masalah, ternyata masjidnya tutup. Masjid tutup. Ada masjid di Yogyakarta namanya Masjid Joko Karian, Pak, ya, 24 jam dibuka. Kemudian juga kalau orang ingin bikin kopi disediakan. Sehingga pada saat muncul problem hidup, seseorang sudah stres, maka larinya bisa ke masjid. Ini mungkin menjadi pemikiran juga bagi pengurus-pengurus masjid. Cuma mau dibuka 24 jam bisa kehilangan, jar. Satu malam pertama hilang speakernya, kemudian malam kedua bisa hilang mikrofon. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi pada saat itu SOP di masjid tersebut mungkin tidak mengizinkan seseorang untuk menginap. Jadi pada saat itu kaum menyuruh Imam Ahmad keluar daripada masjid, jangan guring di masjid. Akhirnya Imam Ahmad pun tidak jadi tidur di masjid. Lalu beliau menuju pelataran. Pada saat baru ingin menggelar sajadahnya atau tempat tidurnya, ternyata pada saat itu kembali didatangi oleh kaum tadi. Dan kaum tadi pun menyuruh, "Ruh, berjauh daripada tempat ini." Masa jangankan di dalam di luar masjid, jangankan di dalam masjid, di luar pun tidak diperkenankan. Akhirnya pada saat itu karena tidak ada penginapan, Imam Ahmad pun berjalan. Pada saat beliau berjalan di malam hari tersebut, tiba-tiba dipanggil oleh seseorang. "Ya Syekh, kesini sebentar. Menginaplah di rumahku. Karena aku memiliki tempat yang engkau bisa gunakan untuk bermalam dalam beberapa malam. Silahkan engkau menginap di rumahku." Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi pada saat itu Imam Ahmad dipanggil Syekh karena bahari itu kadeda WA, kadeda apa lagi, Pak? Twitter, kadeda apa-apa, Pak. Sehingga pada saat sekalipun dia adalah seorang imam besar,
banyak orang yang tidak mengenal, Pak. Banyak orang yang tidak mengenal. Amun Wahid ini kan, oh siapa aja? Oh kenal semuanya, karena sudah ada sarana WhatsApp. Kalau Bahari tidak ada seorang pun yang mengenal Imam Ahmad. Oh ini adalah Imam Ahmad bin Hambal. Tidak ada. Dan Imam Ahmad bin Hambal pun juga tidak memperkenalkan diri. Kalau sekiranya tadi di masjid beliau memperkenalkan diri bahwasanya adalah saya Imam Ahmad, maka tentu pengurus masjid bukan saja mempersilahkan beliau tidur, tetapi juga mungkin menyediakan tempat yang representatif bagi beliau. Karena pada saat itu tidak dikenal siapa ke orang ini, maka disuruh berjauh, Pak. Jadi akhirnya Imam Ahmad dipanggil oleh seseorang tadi, ya Syekh. Jadi saya ini sebutan pertama bisa sebutan untuk orang tua. Jadi kalau pian misalnya naik haji atau umroh dipanggil orang Arab, Syekh, jangan bangga, Pak. Jadi yang namanya Syekh itu artinya orang tua. Seorang yang tua, Syekh. Kalau syab itu kan seorang anak muda. Atau bisa juga memang Syekh itu adalah seorang yang dituakan atau tokoh masyarakat atau juga ulama. Dipanggillah Imam Ahmad, kemudian dipersilakan untuk menginap di rumah orang tersebut. Orang itu adalah seorang pembuat roti atau juga tukang roti. Pada saat dia mengadon roti, Imam Ahmad memperhatikan, Pak, apa yang dilakukan oleh orang ini. Pada saat dia mengadon roti yang dia siapkan untuk dijual besok, maka pada saat dia mengadon ini, dia mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan kalimat itu tidak lepas dari apa yang dia lakukan dalam sepanjang malam itu, Pak. Dia terus beristighfar. Kemudian pada saat itu Imam Ahmad pun bertanya, ma manfaah istighfar? Apa manfaat daripada istighfar yang engkau lakukan selama ini? Dan sudah semenjak dari kapan engkau melakukan istighfar? Orang tadi pun menjawab, aku sudah lama membiasakan mulazamah. Jadi mulazamah itu artinya membiasakan kalimat istighfar. Jadi kalimat istighfar itu siogianya memang menjadi kebiasaan. Bahkan kan yang namanya kalimat istighfar itu kalimat yang cukup pendek, singkat, dan kapanpun kita bisa mengucapkannya. Bahkan ibu-ibu, wanita yang sedang dalam keadaan haid pun, yang dia dilarang untuk sholat, dilarang untuk puasa, tetapi dalam keadaan haid itu masih diperkenankan untuk mengucapkan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih ada kesempatan bagi para wanita untuk juga mendapatkan malam Al-Qadar, walaupun dia tidak bisa beribadah sholat malam, dia tidak bisa juga beribadah puasa di siang harinya, tetapi seorang perempuan tetap dapat memaksimalkan Ramadan, yaitu adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya, Pak? Bahwasanya istighfar itu diperbolehkan bagi seorang yang dalam keadaan haid atau juga junub. Karena dalam sebuah hadis disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berzikir ala kulli ahyanih, dalam setiap keadaan. Berarti kan suatu ketika mungkin beliau pernah dalam keadaan tanpa wudu, suatu ketika beliau juga dalam keadaan mungkin junub. Nah, ini menegaskan bahwa yang namanya kalimat istighfar itu adalah kalimat yang boleh diucapkan kapanpun, kecuali di tempat-tempat yang dilarang. Misalnya di WC tentu kita tidak boleh. Jadi kalimat istighfar pada saat kita masuk WC misalnya lupa berdoa, ya tinggal di dalam hati saja kita berdoanya, tidak perlu kita ucapkan. Jadi sepanjang tidak berada pada tempat-tempat yang terlarang, maka kita masih diperbolehkan untuk mengucapkan kalimat istighfar. Begitu juga sekalipun wanita dalam keadaan haid atau juga nifas, maka dia masih diperbolehkan untuk mengucapkan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kadang-kadang terlupa, Pak, dari seorang wanita dalam keadaan haid. Seakan-akan yang namanya haid itu kada boleh apa-apa, Pak. Akhirnya banyak para wanita itu yang akhirnya mereka, bahasa kitanya, lemah bulu, mudah untuk dimasuki oleh jin dalam setiap aliran darah mereka. Maka itu kenapa yang kerasukan itu kebanyakan adalah para wanita, jarang laki-laki. Karena memang pada saat wanita itu dalam keadaan haid, maka dia lepas daripada zikir kepada Allah, akhirnya mudah bagi syaitan atau juga jin masuk ke dalam dirinya. Maka itu
salah satu yang bisa kita lakukan, para perempuan lakukan pada saat mereka dalam keadaan haid, mereka tetap bisa mengingat Allah dengan kalimat-kalimat zikir. Jadi kalau misalnya tadi laki-lakinya bisa itikaf, bisa melakukan sholat, maka para wanita pun untuk mengisi yang namanya malam Al-Qadar itu, yaitu dengan melaksanakan yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk baca Al-Qur'an itu sendiri memang terjadi perbedaan pendapat, Pak, di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan, ada juga yang melarang. Yang membolehkan alasannya adalah hadis-hadis yang melarang itu, melarang bagi seorang wanita haid baca Al-Qur'an, ternyata riwayatnya adalah riwayat yang lemah. Riwayat-riwayat yang lemah. Yang kedua, ada dalil yang menegaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperbolehkan seorang wanita dalam keadaan haid. Misalnya adalah yang dimaksudkan dengan la yamassuhu ilal mutahharun, tidaklah menyentuhnya Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Siapa mereka? Yaitu adalah kalangan kaum muslimin. Jadi maksudnya la yamassu ilal mutahharin itu ada beberapa penafsiran. Pertama adalah para malaikat yang telah membawa kitabullah Al-Quran dari Lauhil Mahfuz, yaitu adalah malaikat Jibril. Yang kedua ada juga bahwa penafsiran la yamassu ilal mutahharin itu tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Siapa mereka yang suci? Yaitu adalah kaum muslimin. Karena sesungguhnya al-muslimuna la yanjus. Orang-orang mukmin atau orang-orang muslim itu tidak najis. Yang najis itu adalah orang-orang kafir. Nah, maka itu pada saat Umar ingin merebut Al-Quran dari adiknya pada saat beliau sebelum masuk Islam, maka dilarang oleh adik daripada Umar. Karena sesungguhnya engkau adalah orang yang najis. Nah, kecuali setelah beliau menyatakan keislaman atau juga bersuci. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, inilah alasan-alasan bagi kelompok yang memperbolehkan. Ada juga yang pertengahan, Pak. Sepanjang dia tidak menyentuh Al-Qur'an. Nah, jadi pertengahan ada yang melarang, ada juga yang membolehkan secara umum, ada juga yang pertengahan. Sepanjang dia tidak menyentuh, dia hanya mengulang-ulang kajian atau murajaah, maka masih diperkenankan baginya untuk membaca Al-Quran. Coba bayangkan, Pak, misalnya seorang wanita haid itu kan normalnya sekitar 5 sampai dengan 7 hari. Sementara dia adalah sebagai seorang hafizah, penghafal Al-Quran. Seorang hafiz atau penghafal Al-Quran sehari saja, Pak, sehari tidak mengulang bacaannya, tidak murajaah, maka akan banyak lepas hafalannya, Pak. Jadi seorang hafizah itu kalau misalnya sehari saja dia tidak mengulang hafalannya, maka banyak lepas hafalannya. Sementara misalnya dia haid dalam tempo 7 hari, berapa banyak hilang hafalannya. Sehingga bagi kelompok yang pertengahan, sepanjang orang itu masih bisa menghafal, dia tidak menyentuh secara zat, dia masih diperbolehkan untuk mengulang-ulang kajiannya. Ya, mana yang pian pilih silahkan. Kelompok mana yang pian pilih dari pilihan-pilihan pendapat ini silahkan. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada tadi manfaat istighfar. Manfaat istighfar kata Imam Ahmad kepada seorang pengadun roti tadi. Kemudian kata pengadun roti tadi, sesungguhnya dari kalimat istighfar yang aku ucapkan selama ini, yang aku melazimkannya selama ini dari semenjak aku di masa muda sampai saat ini, tidak ada satupun permintaanku kecuali itu semua telah dikabulkan oleh Allah. Jadi tidak ada satupun hajat yang diminta oleh orang tadi kepada Allah kecuali semuanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu permintaan yang sampai hari ini belum juga terkabul. Apa itu, kata Imam Ahmad? Kemudian pengadun roti tadi pun berkata, permintaanku yang sudah aku lama-lama nantikan, lama-lama minta sudah berhajat, yaitu adalah agar aku dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Pada saat mendengar itu, Imam Ahmad pun bertakbir Allahu Akbar.
dengan kalimat istighfarmu inilah yang akhirnya mengantarkanku menuju kepadamu. Allah memperjalankanku yang aku tanpa tujuan ke sini, kemudian sampai-sampai tadi di masjid aku diusir-usir. Tetapi ternyata sebenarnya adalah Allah ingin mempertemukanku denganmu karena kalimat istighfar yang engkau ucapkan selama ini. Luar biasa, Pak. Seorang imam besar diperjalankan oleh Allah hanya untuk menemui seorang masyarakat biasa. Tetapi dengan ucapan kalimat istighfar itulah yang Allah memperjalankannya. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masih banyak lagi cerita-cerita lain yang juga dikutip dari beberapa kisah. Ada seorang pedagang, pada saat itu dia menuju suatu pasar. Pasar itu sudah ramai, Pak. Kemudian akhirnya dia pun menuju satu tempat untuk membuka dagangannya. Dia menuju lapak, kemudian dia buka dagangannya. Walaupun banyak orang sudah lalu lalang, Pak, di pasar tersebut, tetapi tidak ada satupun yang mampir, Pak. Anehnya tidak ada satupun yang mampir. Kemudian karena tidak ada juga yang mampir, dan dia ingat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man aktsara minal istighfar, barang siapa yang dia memperbanyak kalimat istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, maka Allah akan berikan kepadanya kelapangan dari setiap kesedihan. Kemudian wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari kesempitan yang ada pada dirinya. Kemudian wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Lalu pada saat itu dia pun memulai kalimat istighfar. Dia ucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tanpa diduga, Pak, ternyata setelah dia baru mengucapkan kalimat istighfar, datanglah orang berbondong-bondong ke tokonya, Pak, ke lapaknya. Bahkan sampai-sampai kata orang tadi, habis barangnya, dan itu pun juga diperebutkan, Pak. Jadi sampai barang yang tersisa itu pun diperebutkan oleh para pembeli. Maka pada saat itu meneteslah air mataku, karena sesungguhnya Allah telah memberikan kepadaku rizki yang sangat aku butuhkan pada saat itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada lagi cerita. Jadi seorang suami dengan istri bertengkar, Pak, bertengkar hebat pada malam itu. Entah kenapa, karena satu persoalan, akhirnya sang istri pun minggat daripada rumah. Dia ingin pulang ke rumah orang tuanya. Jadi asal jangan seorang istri itu minggatnya ke tempat yang lain. Kalau minggatnya ke rumah orang tua itu tidak masalah. Mungkin dalam rangka untuk menenangkan dirinya, Pak. Jadi pada saat itu minggatlah sang istri karena pertengkaran yang begitu hebat ke rumah orang tuanya. Sang suami pun juga sudah menahan istrinya untuk tidak pulang ke rumah orang tuanya, tetapi ternyata tidak mampu juga. Pada saat istrinya sudah pulang, sang suami juga kalut perasaannya. Akhirnya dia pun keluar daripada rumah. Syukur-syukur, Pak, yang dia mampiri itu bukan diskotik. Kalau yang dia mampir itu diskotik, semakin runyam urusannya. Tetapi ternyata dia mampir ke sebuah masjid, Pak. Dia mampir ke sebuah masjid, kemudian dia mengambil air wudhu. Kemudian setelah itu dia melaksanakan salat malam, salatul lail. Setelah selesai salat malam, dia pun memulai zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, setelah itu sampailah di waktu subuh, dia ikut sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah sholat subuh pulanglah dia ke rumah, Pak. Tiba-tiba sampai di rumah, luar biasa keadaannya, Pak. Sang istri itu sudah menunggu di depan pintu rumahnya. Betapa kagetnya, yang pada asalnya tadi istrinya pulang, kok tiba-tiba pada saat setelah sholat subuh istrinya sudah ada di hadapannya di depan pintu rumahnya.
Kemudian sang suami pun bertanya, kenapa engkau kembali lagi ke sini? Kemudian sang istri pun menjawab, entah kenapa, semenjak 1 jam yang lalu, hatiku kembali tenang, jiwaku kembali tenang. Dan aku berpikir dari 1 jam lalu, apa yang aku lakukan? Ternyata 1 jam yang lalu aku sempat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Begitu juga Imam Syekh Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Jadi pada saat itu ada beberapa orang yang datang kepada beliau. Mungkin cerita ini juga adalah cerita yang sangat familiar. Dalam surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12, yang pada saat itu Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, ulama tabi'in, beliau didatangi beberapa murid atau juga orang yang mengadu tentang permasalahannya. Yang pertama datang kepada beliau, ya Syekh, sesungguhnya aku mengalami paceklik yang luar biasa di kampung. Jadi kampung kami ini kekeringan, paceklik, masa paceklik. Apakah solusi yang engkau berikan? Ternyata pada saat itu Hasan Al-Basri cuma menjawab dengan kalimat yang singkat. Perbanyaklah istighfar, kata beliau. Beristighfarlah. Kemudian setelah itu selesai, datang lagi orang yang kedua. Ya Syekh, sesungguhnya aku mengalami sesuatu yang sangat luar biasa, problem dalam hidupku, yaitu adalah tidak kunjung-kunjungnya harta atau rezeki kepadaku. Jadi rezekinya seret bahasanya. Apa yang diucapkan oleh Hasan Al-Basri? Perbanyaklah istighfar. Kemudian yang ketiga datang lagi orang mengadu. Ya Syekh, aku sudah lama menikah tetapi juga tidak dikaruniai anak. Apa jawab daripada Hasan Al-Basri? Perbanyaklah kalimat istighfar. Nah, rupanya ada orang yang mengamati apa yang dijawab oleh Hasan Al-Basri kepada orang-orang yang mengadu ini. Lalu dia pun mendekat kepada Hasan Al-Basri. Wahai Syekh, dari apa yang telah aku dengar, orang-orang yang mengadu kepadamu, mengadukan persoalan-persoalan mereka dalam hidup mereka, ternyata kalimat yang engkau berikan jawabannya itu cukup singkat. Itu adalah hanya perbanyaklah istighfar atau beristighfarlah. Apa jawab Hasan Al-Basri, Pak? Sesungguhnya bukan aku yang mengatakan resep itu, tetapi resep itu adalah Allah yang telah memberikannya. Lalu beliau pun membaca surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Faqultu, aku berkata, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Rabbmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia maha pengampun, Pak. Jadi Allah itu tidak pernah menghitung-hitung dosa kita. Kitanya saja yang kadang-kala bosan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan